kurangnya kebutuhan fasilitas medis ini. Ya. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan transportasi publik, ruang terbuka hijau, kemudian penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa ini penting sekali. Dan tentu saja tadi ya kita menyadari bahwa tadi sempat disebut oleh Mas Andi tadi mengenai infrastruktur IT ya, bahwa tidak lain kalau kita berbicara perkotaan, kita sekarang harus berbicara kota yang cerdas, kota yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Ini bukan hanya masalah infrastruktur saja, tapi kita berbicara smart ekonomi, ya, smart mobility, smart living dan sebagainya. Nah, pada intinya ini kalau di perkotaan kita harus berbicara 3 hal: kota yang layak huni, kota yang tangguh tadi dengan segala resources-nya, dan juga kota-kota yang smart ya, tadi didukung dengan infrastruktur IT yang sudah kita rasakan pengaruhnya terhadap cara kita bekerja, cara kita rapat dan sebagainya. Ini yang barangkali perlu kita pelajari dari sekarang ya. Nah, saya ingin masuk kepada loncat aja karena waktunya saya sadar kurang banyak, saya masuk kepada apa dampak terhadap Kementerian PUPR. Next, coba ini lanjut saja. Ini apa yang sudah dilakukan. Nah, ini mundur sedikit. Nah, adik-adik para pengurus HIPMI dan hadirin sekalian, ya, apa yang dilakukan oleh apa dampak dari pandemi COVID ini terhadap anggaran Kementerian PUPR? Anggaran Kementerian PUPR semula itu sekitar 120 triliun, kurang lebih, ya. Jadi berdasarkan Perpres 54, kita melakukan penghematan kurang lebih sebesar 45 triliun. Ya, next. 45 triliun, jadi sekarang kita ini menjadi kurang lebih 75. Jadi beberapa proyek Kementerian PUPR itu akibat penghematan ini ditunda. Saya garis bawahi, barangkali karena ada pengusaha semua ditunda. Jadi tidak dibatalkan, ditunda. Ya, ada beberapa yang ditunda yang artinya nanti kita akan melaksanakan secepatnya di tahun depan. Tapi ada juga yang direlaksasi. Ya. Jadi dari 120 triliun itu menjadi 75 triliun. Ya. Dari mana itu? Kita lakukan penghematan. Kita lakukan optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda. Kita kurangi perjalanan dinas, kita kurangi rapat-rapat, ya. Kita tunda paket-paket yang belum lelang, ya. Kemudian kita relaksasi yaitu paket-paket single year, ya. Pada tahun 2020 misalnya tadinya kita harapkan selesai dari 2020, kita perpanjang ke 2021. Ya. Ini banyak yang ditanyakan. Nah, misal kita punya proyek di tahun 2020 ini nilainya katakanlah 60 miliar. Atau 50 miliar katakanlah. Nah, tadinya kita harapkan selesai di Desember 50 miliar. Kita extend menjadi katakanlah di 2020 30 miliar dan di 2021 itu sisanya 20 miliar. Ya. Kemudian rekomposisi paket anggaran multi-years juga. Jadi multi-years yang tadinya mungkin kita 2019 dan 2020 harus sudah selesai, kita perpanjang ke 2021 dan sebagainya. Ada juga beberapa proyek yang pagunya kita sesuaikan. Nah, ini yang kita lakukan oleh Kementerian PU akibat adanya COVID ini, jadi kita berkurang anggarannya sebesar kurang lebih 45 triliun. Tetapi kita juga melakukan refocusing, ya. Kita refocusing, ada anggaran sebesar 1,8 triliun kita gunakan untuk dukungan penanganan COVID, kemudian perubahan kegiatan reguler dan sebagainya. Nanti akan saya rinci apa yang kita lakukan. Nah, yang pertama adalah mengenai regulasi. Ya. Jadi cara bekerja kita
itu harus dirubah. Nah, ini Kementerian PUPR mengeluarkan instruksi Menteri PUPR nomor 02 tentang protokol pencegahan penyakit corona atau COVID virus ini. Ya. Apa isi protokol tersebut? Nah, ini bisa menjadi referensi bekerja bagi seluruh proyek-proyek di seluruh Indonesia. Ada 7 langkah. Jadi setiap proyek itu harus membentuk satgas, ya. Membentuk satgas, kemudian menyediakan fasilitas, ya, mengedukasi, mengukur suhu, membuat kerjasama, dan bila diperlukan itu kita melakukan penghentian sementara pekerja apabila ada tenaga kerja yang punya potensi terpapar atau reaktif terhadap COVID. Ya, kita lakukan tindakan isolasi dan sebagainya. Tapi saya sampaikan bahwa ini sudah dan sedang dilaksanakan oleh proyek-proyek di seluruh Kementerian PUPR dan saya kira ini bisa ditiru oleh seluruh daerah. Artinya dampak kesehatan itu kita jaga, tetapi ekonomi tetap berjalan. Pada intinya demikian. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang juga kita lakukan untuk khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk COVID ini, selain protokol ini. Terus sekalian, kami kemarin Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat beberapa penugasan khusus, yaitu ini tadi agak detail, lanjut saya kira. Ini contohnya yang kita lakukan. Nah, ini contoh-contoh di proyek yang kita lakukan. Kemudian apa yang kita lakukan, Cipta Karya, kami kemarin mendapat tugas menyiapkan rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Ya, barangkali nanti ini ada yang dari Kepulauan Riau. Pada itu sudah selesai awal April. Kemudian kami sedang menyelesaikan juga di Jogja dan di beberapa tempat yang lain. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, kami juga, ini dalam rangka ekonomi. Sebetulnya saya loncat ke sini. Dampak ekonomi ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah adalah kembalinya pariwisata. Oleh sebab itu, kami sekarang sedang sibuk atau menyiapkan pengembangan infrastruktur di 10 kawasan strategis pariwisata di Danau Toba, di Tanjung Playang, di Kepulauan Seribu, di Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya salah satu fokus Direktorat Jenderal Cipta Karya agar nanti sesudah COVID-19 pariwisata segera meningkat kembali. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu program yang dikaitkan dengan pedesaan. Dari anggaran 2020 itu ada khusus anggaran Kementerian PUPR sebesar 11,2 triliun dilakukan untuk program padat karya. Saya ulangi, ada total anggaran sekarang sedang berjalan. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mengatasi dampak adanya kehilangan pekerjaan dan sebagainya bagi masyarakat. Jadi Bapak, saudara-saudara sekalian, ini suatu angka yang cukup besar. 11,26 triliun kita lakukan untuk mendistribusikan uang dalam bentuk kegiatan yang bukan bantuan langsung tunai ya, tapi cash for work, jadi harus bekerja. Nah, ini sebesar 11,26 triliun dengan catatan, nah ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya kami melakukan peringkatan irigasi, ya, kemudian pemeliharaan jalan, kemudian air bersih, sanitasi, jalan antar desa, dan sebagainya. Lanjut. Mundur sebentar, ini yang baru. Nah, ini kita lakukan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Ini berkali-kali saya sampaikan, karena Anda pengusaha, itu kami lakukan walaupun program padat karya ini memperhatikan tadi menjaga jarak fisik, menggunakan masker, menghindari kerumunan, ini kita lakukan. Ya, dengan syarat ini dilakukan. Jadi sebagai contoh misal, ada suatu tadi irigasi,
yang harus dikerjakan katakanlah oleh 100 orang dalam waktu 2 bulan. Karena protokol ini kita rubah menjadi yang bekerja itu setiap hari hanya 50 orang saja, tetapi jangka waktunya menjadi 4 bulan. Ya. Nah, totalnya kan sama, tetap masyarakat mendapat uangnya tetap sama, dan jumlah orang dan hari kerjanya tetap demikian. Nah, ini yang kita lakukan sebesar 11,26 triliun. Ini irigasi itu tersebar di 10.000 lokasi, ya. Kemudian ada pembuatan aquifer buatan untuk air hujan. Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.000. Bukan, ini bukan yang ini. Ini nanti ini. Mundur tadi, coba. Yang 10 mundur lagi. Nah, ini, ya. Saya agak detail itu. Kemudian pengembangan infrastruktur di 900 kecamatan. Nah, 900 kecamatan kalau menghubungkan 2-3 desa berarti hampir bicara 2.000 sampai 3.000 desa. Penataan kota tanpa kumuh di 364 kelurahan, tempat pengelolaan sampah, ya, di 100 lokasi, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 4.700 lokasi dengan anggaran 1,1 triliun. Sanitasi di 1.000 lokasi, pembangunan baru rumah swadaya untuk 12.000 unit dengan anggaran 459, dan kemudian peningkatan kualitas rumah swadaya 208.000 unit dengan anggaran hampir 4,354 triliun. Nah, berapa potensi dari pekerja yang ikut? Itu potensinya itu hampir, kita berbicara hampir 550.000 tenaga kerja yang terlibat di dalam program padat karya tunai ini. Di luar pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang normal. Baik, adik-adik atau saudara-saudara sekalian, para pengurus HIPMI, apa yang akan ke depan kami lakukan? Dari 2000 atau sedang di 2020, walaupun ada penghematan, kami tetap akan melaksanakan infrastruktur. Kenapa? Karena tetap, ya, tidak ada ekonomi yang berkembang tanpa pembangunan infrastruktur. Ya, apa yang akan kita lakukan? Next. Nah, ini yang, oke, mundur. Nah, ini tetap, ya, di 5 tahun ke depan, kami di bidang sumber daya air, kami akan meningkatkan kapasitas daya tampung, ya. Kami akan untuk air baku, kemudian kami akan melanjutkan pembangunan 3 unit bendungan, ya, 1.000 embung, kemudian 500.000 daerah irigasi, ya, pembangunan baru, kemudian 2,5 juta hektar rehabilitasi air baku, kemudian pengendalian banjir, itu bidang sumber daya air. Kami akan melanjutkan pembangunan jalan tol, 2.500 km jalan tol, kemudian 3.000 km pembangunan jalan baru, 60.000 meter jembatan, dan 35.000 meter beberapa flyover atau underpass. Pemukiman, kita akan meningkatkan 100% akses air minum. Ya, jadi air bersih, ya, yang kita rasakan sangat kurang pada saat ini, sanitasi, penataan kawasan kumuh, air minum perpipaan, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Ya, kami juga mendapat tugas dari Cipta Karya. Kemudian rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan juga fasilitas prasarana umumnya. Ini dalam 5 tahun ke depan. Lanjut. Nah, gimana strategi kita lakukan? Ini, kita akan melanjutkan pembangunan untuk mengembangkan wilayah kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan bandara, pelabuhan, dan lainnya. Juga kita sangat sadari bahwa kita perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Jadi sertifikasi sumber daya manusia bukan hanya dari kami saja, tetapi juga dari pihak penyedia jasa. Ya. Ini kerjasama ini yang kita lakukan. Kami punya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Kemudian kami juga punya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur untuk mencari alternatif pembiayaan. Ya. Juga memperkuat plan kita berpihak untuk pengusaha nasional dan lokal. Ya. Kemudian juga sangat penting sekali bahwa kami Kementerian PUPR sangat mendukung penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri. Ini udah tidak ada tawar-menawar. Jadi harus. Nah, sementara memang beberapa hal masih ini saya kira tantangan buat Anda sebagai pengusaha, bahwa material dan produksi dalam negeri masih banyak yang perlu kita kejar. Contoh pada saat pandemi ini kan kita rasakan bahwa masih banyak atau sangat banyak sekali ketergantungan kita terhadap alat dan kesehatan dari luar negeri. Begitu pula sebetulnya di dalam bidang konstruksi. Ya, banyak hal yang mengenai material dan peralatan yang harus kita kejar. Kita berusaha juga menyederhanakan regulasi ya, dan birokrasi. Ya. Jadi banyak hal yang kita rubah ini supaya para pengusaha bisa melihatnya bekerja lebih mudah. Kita juga mempercepat pengadaan barang dan jasa ya. Saya kira Kementerian PUPR masih leading. Jadi Anda sebagai pengusaha bahwa kami setiap akhir Oktober awal November itu sudah lelang pekerjaan untuk tahun berikutnya, ya, bukan baru lelang. Jadi kami pasti pada 1 Januari itu sudah ada yang ditandatangani kontrak, ya. Kalau multi-years kan otomatis ya. Jadi kita mempercepat, kita membangun balai-balai pengadaan di seluruh provinsi ini, khusus sejak 2020 ini. Saya kira ini bagaimana kita melaksanakan strateginya. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup saya kira saya ada di pemerintahan, Anda ada di pengusaha gitu. Saya kira apa yang kita lakukan ini memerlukan jaringannya terputus. Jaringannya terputus. Ya. Lagi bicara ya. Pembicara ada lebih. Saya kira dari saya nih. Sambil menunggu Pak Dijen, teman-teman, kita lihat tadi pemaparannya sangat luar biasa. Jadi karena waktunya sangat terbatas dan beliau juga mau sholat asar sepertinya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Itu yang akan nanti jadi bahan pada saat kami akan beraudiensi dengan Bapak Dirjen. Dan pemikiran beliau sangat luar biasa, dan Mas Eza masih bersama kami. Mas Eza? Oh masih. Nanti minta tolong kalau boleh Mas Reza koordinasi juga bahan-bahan seperti ini nanti di ini ya Mas. Kita godok lagi sambil. Ya betul. Keren banget Pak Dirjen pemikirannya. Sudah ada pandangan teman-teman yang lain masing-masing BPD di bidang kita potensinya seperti apa? Tolong dikonfirmasi Pak Dirjen kalau memang sudah selesai. Assalamualaikum. Iya. Mas Eza sudah bisa? Belum Pak, masih joining nih Bapaknya. Kayaknya jaringan Pak itu diamannya. Oh sudah bergabung ini beliau? Maaf, barusan Oh ya nggak apa-apa Pak. ya, baik. Saya kira tinggal slide terakhir ya. Saya kira maaf, barusan nggak tahu gangguannya kenapa itu. Kedengaran? Dengar Pak, dari First Media kayaknya Pak. Oke.
terakhir saya kira ya, tinggal slide terakhir. Ya, saya kira itu yang terakhir. Saya kira pesan untuk KIPI saja. Maka kita harapkan dapat melakukan berbagai usaha untuk tetap menggerakkan sektor perekonomian bangsa di tengah keterbatasan atau pembatasan yang ada, dan juga tentunya kita dapat melakukan kemitraan, sinergi, dan kolaborasi yang lebih baik ke depan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Danis, Mbak Etsa, silakan. Di-unmute dulu. Oke, terima kasih atas arahan-arahannya Pak Dirjen, sungguh luar biasa. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini, sedikit menyimpulkan. Jadi kita sebagai pengusaha harus pandai dengan adanya momentum, ini harus ada momentum pembelajaran kembali di perkotaan untuk para pelaku bisnis infrastruktur. Dengan adanya peningkatan organisasi. Jadi kita harus tanggap adanya kebutuhan fasilitas medis yang harus diperbanyak, fasilitas transportasi, ada penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, adanya dampak di pandemi ini terhadap anggaran PUPR. Jadi bukan ditiadakan, tetapi ada penghematan sekitar 45 triliun. Dan juga ditunda. Dan ada juga yang direlaksasi. Adanya juga tunda paket-paket yang belum dilelang. Jadi begitu ya teman-teman, jadi kesimpulannya. Kemudian ada juga yang harus kita tangkap juga, ada pengembangan infrastruktur di 10 titik tempat pariwisata. Lalu yang keempat, ada total anggaran 11,26 triliun yang harus didistribusikan berbentuk cash for work. Jadi ini yang perlu kita cermati buat teman-teman di bidang 8. Dan juga bagaimana peran HIPMI dapat terus melakukan berbagai usaha untuk menggerakkan sektor perekonomian bangsa di tengah keterbatasan dan pembatasan yang ada, dan dapat dilakukan sinergi koordinasi untuk semua segera berjalan terus dengan baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dirjen, mungkin nanti bisa masuk dalam diskusi selanjutnya. Oke, menginjak inti dari acara ini, yaitu selanjutnya mari kita dengarkan presentasi dari Ketua Bidang 8. Kembali Ketua Andi Mataliti, kami persilahkan. Ya, sebelum saya mempresentasikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Danis Hidayat, karena beliau sudah sangat menyempatkan untuk hadir di kesempatan kali ini. Jika berkenan, apakah Bang Danis mau tetap di sini atau mau melanjutkan acara Bang, karena saya lihat Bang Danis tadi belum sempat antar juga. Tapi kalau berkenan bergabung kami sangat senang sekali. Ini terima kasih, sudah saya yang mengucapkan juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan dan menginformasikan dan juga berkenalan dengan teman-teman HIPMI. Bila diizinkan saya pamit, dan bila ada hal-hal nanti yang perlu ditanyakan, saya minta tolong Mas Andi nanti dengan senang hati, atau Mbak Esa untuk membuka pertanyaan. Silahkan Mas Andi tahu kontak saya, dengan senang hati nanti saya jawab apabila ada hal-hal yang memang ditanyakan. Saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan Dirjen Cipta Karya. Beliau sudah menyampaikan poin-poin yang sangat penting untuk kita. Banyak yang mempertanyakan kepada kami ke depan infrastruktur outlook seperti apa. Jadi kami berinisiatif untuk mengundang beliau, dan insya Allah beliau orangnya sangat welcome, hangat, dan beliau juga sangat terbuka bagi anak-anak muda. Nah teman-teman sekalian, tapi untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah jam segini, Mas Reza minta tolong presentasinya kita percepat saja, karena yang paling penting adalah aspirasi dari teman-teman masing-masing daerah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian,
yang paling penting dari acara slide ini sebenarnya, lanjut. Slide-nya belum ya Mas? Bagaimana kita membuat suatu program tidak hanya berbiaya jangan hanya berbiaya tinggi tapi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kita harus membuat program, kan di era COVID ini kita harus efisiensi. Manfaatkan peluang yang ada. Dan next Mas. Terima kasih Mas Eza. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sampaikan salam hormat buat Pak Dirjen. Bidang 8 itu membawahi ada 3 bidang. Dan kita sangat dekat dengan 3 kementerian. Kementerian pertama adalah Agraria dan Tata Ruang, yaitu BPN. Lalu Kementerian PUPR. Dan terakhir Kementerian Daerah Tertinggal untuk desa. Masih Tum Sandi dari Bubble, nanti kita respon ini. Lanjut. Nah, ini adalah tupoksinya. Nanti hasil dari slide ini akan kami bagikan melalui ketua panitia. Tata ruang itu meliputi apa saja. Lalu selanjutnya PUPR itu meliputi apa saja sampai pembangunan desa. Next, Mas. Ini adalah tupoksinya. Pekerjaan umum saya yakin kontraktor daerah sudah tahu dan tegas dalam pelaksanaan tugasnya. Lanjut. Nah, membangun desa ini akan saya highlight karena ini baru di dalam nomenklatur di HIPMI. Saya dibantu oleh tim yang sangat luar biasa, bidang 8, kami ber-12. Kami saat ini ada di kompartemen dan departemen tidak melihat masing-masing jabatan, tetapi kami bertindak sebagai organik. Siapapun yang ingin berkomunikasi, kita cair saja. Pembangunan desa ini tidak membahas mengenai infrastruktur saja, tetapi bagaimana kita bisa membangun manusianya. Tadi Pak Dani juga mengatakan bahwa pembangunan desa tersebut merupakan salah satu langkah untuk menghentikan urbanisasi ke kota. Dan memang banyak orang-orang yang sukses itu berawal dari desa. Kita tahu sendiri ketum kita mengatakan bahwa beliau juga dari desa, dari Batu Licin, dan ketum Bahlil yang saat ini menjadi kepala BKPM juga berawal dan berasal dari desa. Dan hal itu tidak bisa mengatakan bahwa kota lebih maju dibandingkan desa. Justru banyak kader-kader yang bisa memimpin nasional berasal dari desa. Kita tidak bisa mendikotomikan mana kota, mana desa karena semuanya saling supporting. Selanjutnya, Mas Reza, karena waktunya sangat terbatas, saya cukup 5 menit aja. Masalahnya adalah kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di masing-masing bidang 8 atau BPD atau bahkan sampai BPC. Nah, solusinya adalah bagaimana program-program itu harus tepat sasaran, dan kami di sini menawarkan dari BPP kita harus melayani BPD dan melayani BPC. Apa problem? Apa yang harus kita solving? Dan setelah ini, next, saya berharap teman-teman bidang sekalian ini sebagai contoh. Teman-teman bidang 8 kemarin sudah rapat, dan ini sebagai contoh arahannya kalau bisa masing-masing satu BPC itu memiliki satu desa binaan, kecuali BPC yang kota ya. Kalau desa kabupaten saya yakin banyak desa. Kalau di kota itu kelurahan. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya seperti ini. Kita bisa membangun 100.000, meminta jatah ke pemerintah untuk memberi kesempatan 100.000 rumah FLPP. Dan kebetulan untuk COVID-19, kita akan bekerja dengan dekat dengan Kementerian Desa dan Kementerian Kesehatan untuk dapat mengalokasikan 30% dari dana desa supaya bisa digunakan untuk APD dan lain sebagainya. Dan kami berharap dalam pengadaan tersebut HIPMI berperan aktif untuk bisa mensupport. Dan ke depan juga infrastruktur ketahanan pangan itu juga harus dipersiapkan. Di sini di bidang kami juga ada yang berbisnis di bidang properti, ada yang berbisnis di bidang pergudangan. Dan sarana prasarana transportasi apapun tersebut harus memiliki protokol COVID, dan konversi bangunan yang sebelumnya beralih fungsi, mungkin yang memiliki hotel dia bisa menggunakan untuk hotel, tapi targetingnya ke orang yang ingin melakukan isolasi diri. Next. Ini adalah sebagai contoh di Bandung, Jawa Barat. Mohon maaf, suara saya kedengaran ya Mas Reza, Mbak Esa? Oh, enggak. Terlalu cepat juga kan? Ini sebagai contoh di bawah jembatan di Bandung tersebut ada namanya Taman Film. Taman Film itu merupakan aset yang nganggur dan dimanfaatkan oleh anak-anak muda dan dimanfaatkan oleh Pemkot Bandung untuk dilaksanakan bikin CSR. Next Mas. Jadi dari situ kita bisa BOT atau PPP
apapun bentuknya untuk menggathering sebagai FASUM, fasilitas umum. Next. Untuk materi nanti kita bagikan, tenang aja. Di Malang ada kearifan lokal, yaitu kita berkolaborasi dengan bidang 6. Bidang 6 tersebut adalah Menparekraf. Di sini ada Ketua Guan, dan kami berharap juga bekerjasama dengan bidang-bidang lain, terutama di Menteri BUMN Mas Arkun. Kearifan lokal ini kita angkat, contohnya adalah desa yang ada di Malang diangkat bekerjasama dengan industri kreatif, dan sponsor-sponsornya juga bisa dari BUMN yang ada. Dan itu kita menimbulkan domino efek atau multiplier effect yang bisa mengangkat perekonomian di daerah. Next. Nah, ini yang terakhir, dan kami berharap koordinasi bidang 8 tersebut dari teman-teman sekalian, kita ingin bottom up, bukan top down, dan kami ingin mendengar dari bawah, kalau bisa, apakah teman-teman bisa melakukan proposal kemitraan dengan pemerintah kabupaten kota atau bahkan sampai ke desa, lalu tembuskan kepada BPD dan BPP, agar BPD mampu melakukan lobby dasar kepada gubernur, kepada kepala dinas, dan lain sebagainya, dan kami mengeluarkan, mendorong secara strategik dan pengangkatan isu. Nah, ini dilakukan di tingkat pusat, dan harapan outputnya, himbauan khusus tersebut bisa dari G2G, dan akhirnya mengeluarkan keputusan daerah yang akan koordinasi teknis program kerja bisa diterapkan di masing-masing BPC. Next. Nah, teman-teman sekalian, di bidang 8 seperti yang tadi saya bilang, kami organik, dan kami berharap tidak menutup kemungkinan kami akan, insya Allah pas post-COVID akan turun ke lapangan, dan kami terjadi menjadi 3. Jadi kita sepakat kemarin, kami tidak melihat kompartemen dan departemen, kami akan membagi tim bidang 8 ke dalam 3 tim atau 3 komisi. Yang pertama adalah tim strategis, yang kedua adalah tim komunikasi internal dan eksternal, dan yang terakhir tim program. Dan ketiganya ini saling mendukung. Tim konseptor adalah tim strategis. Di sini tugas dari tim konseptor adalah membahas isu terkini, lalu keterlibatan dalam aktivitas pengawasan seperti yang teman-teman lihat. Lalu tim komunikasi internal eksternal ini membangun komunikasi antar BPD, dan kita akan membangun komunikasi di luar HIPMI eksternal, yaitu terhadap dirjen dan lain sebagainya. Lalu tim program eksekutor ini adalah yang menerapkan program-program yang berperan untuk menjadi pimpinan proyek, mengarahkan dan lain sebagainya. Itu yang bisa diterapkan di masing-masing BPC dan BPD. Lanjut.